Mr. Ardian. Jenengan sudah masuk belum? Atas nama Oke. Videonya, waalaikumsalam. Videonya belum nampak, Mr. Ardi. Jam 3 ya, Mi? Iya, jam 3. Main sering nggak? Bu Esti, 3 menit lagi kita mulai ya. Iya, Bapak. Ini orang tuanya aja. Yes. Nggak perlu melihat wajah. Bikin. Tuh. Itu isinya lontong sama begitu makan. Belum mulai. Baik, Bapak Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di acara press meeting SD Islam Al-Azhar 31 Jakarta. Saya mohon untuk bisa mengisi presensi kehadiran. Nanti Bapak Ibu bisa chat menulis di fitur chat untuk hadir. Terima kasih. Yang satu naik kelas 6. Yang satu kecil ya, Assalamualaikum. Salam. Salam. Saya wali murid atas nama Muhammad Zafran Suja. Terima kasih, Diketik ya, Bunda. Assalamualaikum, Pak Danar. Salam. Kita mulai, Bu Esti. Yes. Sampun. Sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala wahi wa sahbihi wa matabi'ahu wa wahu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak yang telah hadir dalam acara kali ini. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang diluangkan dan kesempatan serta perhatian yang diberikan untuk menghadiri Parents Meeting virtual kali ini. Perkenalkan,
nama saya Ibu Esti Dia Ramatin sebagai host di acara kali ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya menyampaikan agenda dalam acara virtual meeting kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian penjelasan umum dari Kepala Sekolah, kemudian penjelasan kurikulum oleh Bapak Wakakurikulum, Bapak Ardi, kemudian oleh Ibu Norma, kemudian penjelasan kemuritan oleh oleh Bapak Ardi, kemudian penjelasan keagamaan oleh koordinator bidang agama, kemudian akan ada sesi tanya jawab jadi nanti kalau ada ayah bunda yang ingin ditanyakan setelah dijelaskan boleh di sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik, untuk pertama kita buka dulu acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan umum dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Danar. Kami persilakan. Terima kasih Bu Esti selaku moderator pada acara press meeting hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Nah, baik. Sebelum saya memulai acara press meeting ini, mohon berkenan Bapak Ibu untuk memute dulu. Meskipun saya bisa memute dari sini, tapi mohon di-mute secara manual dari sana agar acara lebih khusyuk. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas hadirnya di acara press meeting ini. Ini yang saya harapkan partisipasi dari Bapak Ibu semua dalam mensukseskan pendidikan di SD Islam Al-Azhar 31 Jakarta. Baik, akan saya mulai. Saya izin untuk share materi. Mohon ditunggu sebentar. Saya mohon bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya salah buka file. Ya, mohon di-mute dulu ya. Ya. Dari hostnya aja Pak, hostnya. Oke. Biar. Baik, bisa terlihat jelas? Ya. Ya, bismillah. Saya akan memulai agenda press meeting pada sore hari ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan kebijakan Dinas Pendidikan dan YPI Al-Azhar Indonesia. Yang kedua, tentang kalender akademik. Yang ketiga, tentang learning management system. Dan keempat, SOP new normal. Ya, ya. Baik. Untuk yang kelima, kebijakan yayasan. Yang keenam, kurikulum yang akan dijelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang ketujuh, kemuridan yang akan dijelaskan oleh Pak Ardian Sinta Budiono selaku Wakil Kepala Sekolah Kemuridan dan Keagamaan yang nanti akan dijelaskan oleh Koordinator Keagamaan. Baik Bapak Ibu, bentar, ini saya mute all dulu aja. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait tentang kebijakan Dinas Pendidikan dan kebijakan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita berada di dua atap. Atap pertama tentu Kementerian Pendidikan,
kemudian turun sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan yang kedua, atap yang kedua adalah YPI Al-Azhar Indonesia. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa keluar surat keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan, Dalam Negeri, Agama, dan Kesehatan memutuskan bahwa untuk bisa menerapkan new normal itu harus memenuhi minimal 3 syarat. Syarat yang pertama, Pemprov DIY atau kabupaten atau kota setempat itu menetapkan zona kita adalah zona hijau. Zona kita adalah zona hijau. Nah, apabila sudah ditetapkan zona hijau, kemudian dari Satgas COVID setempat itu menetapkan sekolah kita itu standar protokol kesehatan atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu baru izin orang tua. Artinya Bapak Ibu, ketika besok sudah diterapkan new normal, maka ketika Pemprov DIY membolehkan, kemudian secara infrastruktur SD Islam Al-Azhar memenuhi, namun orang tua tidak mengizinkan, maka itu menjadi hak orang tua untuk melarang anaknya sekolah. Dan kita masih tetap wajib untuk memberikan pelayanan pendidikan melalui daring atau dalam jaringan. Sehingga di sini izin orang tua ini sangat krusial. Ya. Jadi nanti meskipun nanti new normal kita terapkan, kalau orang tua belum mengizinkan berarti kita ada 2 versi. Versi kita fasilitasi bagi mereka yang new normal, dan kita fasilitasi bagi orang tua yang belum mengizinkan. Nah, setelah 3 syarat ini terpenuhi, kemudian SMP dan SMA terlebih dahulu yang diizinkan. Ya. Setelah SMP dan SMA, baru 2 bulan setelah itu TK dan SD. Sehingga kami tidak ingin gegabah, meskipun besok 3 syarat ini terpenuhi, 1, 2, 3 terpenuhi, terus kemudian kita tidak serta-merta membuka TK dan SD. Namun sesuai dengan surat keputusan bersama, itu SMP dan SMA terlebih dahulu, 2 bulan setelahnya baru TK dan SD. Ini kebijakan dari Kementerian dan surat keputusan bersama yang waktu itu saya ikuti secara live streaming. Baik. Kemudian keputusan YPI Al-Azhar. Nah, ini atap kita yang kedua. Keputusan YPI Al-Azhar ini menetapkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu dari 13 Juli sampai dengan Desember tanpa melihat apakah besok sudah zona hijau atau belum. Namun di sini YPI tidak mau mengambil gegabah, tetap Juli sampai Desember. Kemudian new normalnya Januari sampai dengan Juli. Nah, namun demikian Bapak Ibu, YPI Al-Azhar memberi kelonggaran. Apabila dinas kabupaten setempat mengizinkan, maka YPI Al-Azhar merekomendasikan agar mengikuti dinas setempat. Tentu saja harus 3 syarat tadi terpenuhi. Kemudian tentang kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan ini dalam waktu dekat, ini bisa dipersani, kita sekarang berada di tanggal 10 Juli, Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti tanggal 13 Juli kita MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu sampai tanggal 17. Ya, sampai tanggal 17. Nah, kegiatannya mengenal Wiyata Mandala, mengenal sekolah bagi adik-adik kelas 1 yang baru masuk, dan kelas 2 sampai kelas 6 itu nanti mengenal Bapak Ibu guru yang baru, serta mengingat kembali teman-temannya, karena kemarin kita mengambil kebijakan dari kelas 2 sampai kelas 1 sampai kelas 5, kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak di rolling. Jadi anak-anak
tetap di teman satu kelasnya. Tujuan kami biar tidak kesulitan dalam mengingat temannya. Kalau seandainya nanti kita rolling, khawatir kami nanti anak-anak kesulitan. Nah, meskipun demikian tidak di rolling pun, ya kebetulan anak saya juga sekolah di Al-Azhar, itu saya tanya satu persatu, anak saya sudah mulai lupa. Nah, maka di MPLS ini kami tekankan agar ada ikatan emosi dalam satu kelas antara murid dengan murid, kemudian murid dengan gurunya. Ya, kemudian kami ingatkan kembali tentang video SD Islam Al-Azhar 31. Nah, kami usahakan di tanggal ini karena memang berbarengan. Tadi kami juga melaksanakan acara wisuda kelas 6 berbarengan dengan acara pengambilan ATK Direktur Al-Azhar 55. Kami melihat agak krodit sehingga kami melihat sikon apabila besok memang ini tidak berbenturan dengan acara unit lain, kami akan usahakan membagikan barang tertinggal siswa, kemudian kami membagikan ATK dan buku paket. Nah, kemudian kalau seandainya ini memang berbenturan dengan unit lain, karena kita paling banyak, insya Allah kita laksanakan pembagiannya di tanggal ini, 20 sampai tanggal 24 Juli. Nah, di tanggal 20 sampai tanggal 24, sampai nanti di bulan Desember ya, sampai bulan Desember ini kita KBM. Tadi sudah saya sampaikan, kita menunggu rilis dari Dinas Kabupaten Sleman atau Pemprov DIY terkait tentang zona kita, apakah kita zona aman atau tidak. Ya, itu menjadi dasar hukum kita. Kita juga tidak berani membuka kelas tanpa dasar hukum. Itu hari-hari penting yang paling dekat, tanggal 1 Agustus kita ada latihan korban di sini Idul Adha, ada acara di sini insya Allah nanti kami siarkan secara live streaming. Ya, kami mohon partisipasi ayah bunda, misal nanti di rumah atau di kampung ayah bunda belum berkorban, boleh berkorban di tempat kami. Akan kami salurkan lewat LAS. Ya. Kemudian kita juga ada acara HUT di sini. Nah, PTS penilaian tengah semester akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Ya, penilaian tengah semesternya. Kemudian lanjut sampai nanti di tanggal ini Bapak Ibu tanggal 7 Desember itu kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Ya, penilaian akhir semester. Kemudian libur. Nah, harapan kami ya di bulan Juli sampai Desember ini ya benar-benar kota kita sudah aman, sudah nyaman untuk melakukan KBM new normal. Ya, kita doakan bersama. Nah, ini sekilas tentang kalender pendidikan agar menjadi gambaran bersama Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran di SD 31. Ini saya ringkas lagi tanggal 13-17 MPLS, 20 Juli sampai 20 Desember itu pembelajaran, kemudian nanti 28 September sampai dengan 2 Oktober penilaian tengah semester, 7 sampai 12 Desember itu penilaian akhir semester, dan 21 sampai dengan 31 Desember itu libur akhir semester. Nah, Bapak Ibu, terkait tentang learning management system, learning management system, kami sudah berusaha maksimal waktu pandemi itu ditetapkan di Indonesia, kemudian terjadi lockdown, terjadi pembatasan sosial dan sebagainya. Kami sudah berusaha maksimal melaksanakan pembelajaran itu seoptimal mungkin, namun tentu masih banyak catatan, masih banyak kekurangan, itu kami mohon maaf dan kami akan menambahnya insya Allah di tahun ajaran baru besok. Nah,
memang Bapak Ibu kemarin dari YPI Al-Azhar itu meminta kita tidak ada, maksud saya tahun ajaran kemarin ya, ketika pandemi, tidak ada target kurikulum. Sehingga kami memberikan matrikulasi, ya, matrikulasi. Nah, untuk tahun ajaran baru ini kita tetap ada target kurikulum. Ya, kita insya Allah 50% materi esensial yang kita sampaikan kepada murid, materi esensial. Nah, kita memakai yang pertama adalah Pintro. Ini kemarin banyak masukan dari orang tua, tidak user friendly, kemudian tidak ramah orang tua, tidak ramah anak, tidak ramah guru dan sebagainya. Masukan-masukan itu sudah kami sampaikan ke yayasan dan ini dalam proses perbaikan. Dan kalau kemarin kita gunakan setiap hari, nanti kita evaluasi, ini kita gunakan sebulan sekali saja untuk Pintro. Karena ini kewajiban dari yayasan yang harus digunakan, kita nggak bisa menghilangkan ini dari pembelajaran. Ini kita gunakan sebulan sekali saja, sebulan sekali. Nah, kemudian kita memakai Microsoft 365. Jadi liburan kemarin kita gunakan Bapak Ibu untuk pelatihan. Kami mengundang dari P4TK. PP4TK DIY untuk melatih guru-guru kami, melatih saya untuk bisa menggunakan Microsoft 365 ini. Apa sih kelebihannya? Sangat banyak Bapak Ibu. Ada OneDrive, OneNote, Teams, Sway, Forms, Class Notebook. Nah, ini terintegrasi. Nah, kami akan memberikan akun untuk setiap siswa itu dari Microsoft. Ya, ini kami sudah membelinya dari Microsoft. Alhamdulillah sudah terbeli dari Microsoft. Nah, apa sih fasilitasnya? Nah, fasilitasnya setiap siswa mendapat ruang penyimpanan sebesar 1 TB. Kalau kita berikan akun. Jadi satu siswa satu akun. Ini bisa digunakan oleh orang tua. Fasilitas penyimpanan ruang ini nggak masalah. Jadi nanti misalnya foto-foto, video-video itu langsung tersimpan di situ. Ya, kita sudah membuktikan memang betul 1 TB ini kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, meskipun demikian, kita pakai Pintro, kita memakai Microsoft 365, kita tetap akan mengevaluasi, Bapak Ibu. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu akan dievaluasi setiap 2 pekan sekali. Karena kan kita asumsinya bahwa kita masih PJJ ya, belum new normal ya, sampai bulan Desember. Ini asumsi kita. Ya semoga saja sebelum itu COVID sudah selesai. Nah, ini antisipasi kita memakai Pintro dan Microsoft 365. Baik. Kemudian apa sih Microsoft Office 365 ini? Nanti akan kami sampaikan di acara yang lain. Kami akan technical meeting, bagaimana cara penggunaannya. Kami undang seperti ini lagi, step by step akan kami jelaskan. Nah, pelatihan kami sudah melaksanakan kemarin tanggal 8 sampai 9 Juli. Kita undang dari Widya Iswara P4TK. Ya, ini di bawah kementerian langsung Bapak Ibu, tidak di bawah Pemprov DIY P4TK ini, di bawah kementerian langsung, dan beliau Widya Iswaranya ini sering memberikan pelatihan untuk kepala sekolah dan pengawas, namun saya undang untuk melatih guru-guru. Kemudian kita akan membuat manual book dan video penggunaannya. Orang tua akan dibimbing dalam penggunaan Microsoft 365. Kemudian fasilitasnya tadi sudah saya sampaikan, OneDrive itu 1 TB satu siswa. Ya, ini bisa digunakan untuk orang tuanya juga bisa. Kemudian fitur yang terintegrasi. Jadi semua fitur dalam Microsoft Office 365 terintegrasi dan sangat menarik bagi siswa. Sebagai contoh ya, ini saya screenshotkan ya. Ini saya screenshotkan. Ini pakai OneNote yang ada di Microsoft yang kita beli akunnya. Contohnya ini. Ini kan terlihat membosankan ya Bapak Ibu ya. Kalau tulisannya seperti ini, ya kan? Saya pun melihatnya, aduh, tulisan semua, ya kan? Nah, tapi di sini ada fasilitas namanya immersive reader. Ya, pronunciation saya benar nggak Bu Esti? Immersive reader. Ya. Nah, ini
ketika kita klik ini, ya, ketika klik ini, maka otomatis dia akan membaca otomatis tanpa harus dibaca. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, diklik gitu, anak-anak nggak usah membaca, itu akan dibacakan oleh sistem. Ya, jadi yang dari sekian ini banyaknya, kemudian nanti akan dibacakan pelan-pelan. Ini kan assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Di sini nanti akan dibacakan otomatis assalamualaikum teman-teman yang berbahagia gitu. Nah, ini salah satu fasilitasnya. Kemudian kita ada Sway juga yang ada di Microsoft. Ini mirip dengan Microsoft Office, meskipun di Microsoft itu juga ada Microsoft Office, tapi di sini ada yang lebih tinggi yaitu Sway. Ya, di sini guru akan menampilkan materi melalui gambar, ya, melalui gambar. Kemudian, nah ini Microsoft Team, ya, ini Microsoft Team yang ini juga dari bagian dari Microsoft juga, yang tadi saya sampaikan terintegrasi. Di sini kita dan guru bisa chat. Kalau di Google namanya Google Classroom. Ya, Google Classroom, tapi ini Microsoft Teams. Ya, ini mirip dengan Google Suite. Mirip dengan Google Suite, tapi kalau di versi Microsoft namanya Microsoft 365. Ya, 365. Ini. Nah, ini fasilitas untuk video conference-nya dari Microsoft Teams. Ya, dari Microsoft Teams. Kemarin kita melakukan pelatihan ini untuk guru-guru Bapak Ibu guru kita. Ya, ini Widya Iswaranya. Jadi sudah dalam satu dalam satu rumah Microsoft itu ada video conference, ada kuis, ada OneNote, ada OneDrive yang 1 tera tadi. Ya banyak Bunda, ya, banyak ayah Bunda. Nah ini kalau seandainya nih pada hari itu berhalangan hadir untuk video conference, ya, bertatap muka, menyampaikan materi, maka ada fasilitas namanya stream. Stream ini rekaman dari video conference yang dilakukan. Ya, jadi anak nggak ketinggalan. Ya, misalnya orang tua sibuk, kebetulan tidak bisa memfasilitasi Ananda dalam pembelajaran jarak jauh, ya, maka bisa orang tua itu membuka stream di Microsoft-nya, itu kemudian membuka rekaman apa yang tadi pagi dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa dan teman-temannya saat pembelajaran. Ya, ini tinggal diklik saja, nanti akan muncul rekamannya. Nah, ini gambaran ya learning management system yang akan kita terapkan di PJJ ke depan. Insya Allah kami akan membagikan akun tanggal 20 Juli paling cepat. Insya Allah kami usahakan sebelum itu bisa dibagikan akun satu siswa satu akun ya dari Microsoft. Dan itu tadi saya sampaikan dapat fasilitas 1 terabyte. Ya gede lah, 1 tera lumayan. Ya. Kemudian ini kan PJJ ya, kita ngomongin PJJ pembelajaran jarak jauh. Jadi ada 2 versi yang kami sampai bingung. Kalau yang dari Al-Azhar itu PJJ pembelajaran jarak jauh, dari dinas itu BDR belajar dari rumah. Ya. Kemarin sempat dipelesetkan dari dinas itu PJJ itu pacar jarak jauh gitu kan, BDR saja gitu. Nah, ini hanya istilah saja. Nah, ini sekarang di SOP di era new normal. Ya, di era new normal. Baik, Bapak Ibu, untuk di era new normal ini saya sampaikan dulu sebagai pembuka bahwa kita akan menerapkan 50-50. 50-50 ini maksudnya adalah nanti hari Senin itu bisa kelas 1 sampai kelas 6 itu absen 1 sampai 15 masuk, absen 16 sampai 30 di rumah. Kemudian hari Selasa kebalikannya.
Itu versi pertama. Versi kedua, itu 50-50 di sini, yang saya maksudkan adalah kelas 1, 35, ganjil, masuk. Besok kelas 2, 4, 6, genap. Ya, ini ada dua versi. Nah, yang kita gunakan insya Allah yang mendekati, yaitu versi yang kedua. Kita ganjil genap. Nah, SOP new normal, pertama kita akan membagikan face shield. Benar ya pronunciation saya ya, Bu Esti ya. Mohon dimaafkan kalau salah pronunciation-nya. Ini kita akan membagikan face shield ini setiap siswa. Kita akan bagikan secara gratis nih. Kemudian setelah kita pembagikan jauh-jauh hari, kita akan pemeriksaan suhu di pos satpam. Apabila suhu tidak normal atau di ambang batas atau mungkin di bawahnya, orang tua kami persilakan untuk pulang, ya, sebelum nanti masuk ke lobi, ya, untuk kebaikan bersama. Kemudian nanti kalau ini suhunya normal, maka diantar di lobi, anak turun dari mobil dan cuci tangan di depan lobi. Kami sediakan, ini baru dibuat, ada 2 di depan lobi. Kemudian di setiap lapangan ada 2. Ya. Nah, kemudian setelah anak cuci tangan, turun dari mobil di depan lobi, kita periksa suhu lagi. Siapa tahu nanti di pos satpam itu karena mungkin saking kreditnya itu tidak terdetek, tidak sempat satpam atau mungkin alatnya error dan sebagainya, maka kita di sini pemeriksaan suhu lagi di lobi. Nah, apabila suhu tidak normal, kan tadi sudah ditinggal nih ya. Ini kita bayangkan anak turun dari mobil, orang tua sudah cus, ini anak sudah masuk lobi nih. Nah, ternyata suhunya tidak normal, maka anak kami kita antar masuk ke poliklinik sambil menunggu jemputan orang tua. Nah, jadi tidak masuk ke kelas. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, anak masuk 50-50. Nah, tadi yang saya jelaskan ada banyak versi ya, kalau dari yang sudah saya dapatkan itu tadi saya sampaikan lagi. Versi pertama, kelas 1 sampai kelas 6 itu yang pertama masuk absen 1 sampai 15. Kemudian nanti di hari Selasa itu absen 16 sampai 30. Ya. Atau versi yang kedua itu hari Senin ganjil, hari yang ke hari Selasa itu genap. Jadi nanti Senin 135, hari Selasa kelas 2, 4, 6. Nah, seperti itu gambarannya. Sehingga ini memberikan konsekuensi bagi kami, kalau seperti ini berarti nanti kelas 1 Ibnu Sina ya, misalnya 1 Ibnu Sina itu nanti ada 2. Kan kelas 1 masuk full ini ya, 1 sampai absen 30. Berarti nanti di kelas 1 itu nanti ada 8 kelas. 1 Ibnu Sina A, 1 Ibnu Sina B, 1 Ibnu Rus A, 1 Ibnu Rus B, dan seterusnya. Ya, nah bagaimana untuk kelas atas? Kelas atas kan gurunya cuma 1 ya. Kelas 4 nih misalnya, 4 Sina A, 4 Sina B, ya kan? Nah, kami berusaha nanti akan kami sudah menempatkan sebenarnya, jadi nanti 4 Sina A, 4 Sina B itu ada gurunya semuanya. Gitu. Kemudian ini saya sampaikan era new normal nih Bapak Ibu. KBM maksimal 3 jam. Tidak boleh ada istirahat. Ini aturan yang kami dapatkan dari dinas. Jadi misalnya anak masuk jam 8, 1, 2, 3, jam 11 itu dijemput tanpa istirahat. Kenapa? Karena kalau istirahat itu rawan anak-anak itu main, tidak social distancing, tidak physical distancing, ya kita tidak harapkan itu, maka tidak ada istirahat. Nah, meskipun demikian kita membentuk tim Satgas. Tugas tim Satgas ini berjaga Bapak Ibu. Selama KBM berlangsung, tim Satgas COVID-19 SDI A31 berkeliling
untuk memastikan anak tidak bermain di luar. Ya misal nih bisa saja saat KBM ini meskipun tidak ada jam istirahat ya namanya anak-anak. Pak, Bu Guru, saya izin ke belakang mau pipis ya, atau pup. Nah, akhirnya dia ke belakang. Tapi ini sering saya dapatkan di belakang itu dia lupa. Dia lupa ngobrol sama temennya bisa 10 menit gitu kan. Nah, ini tugas tim Satgas untuk mengingatkan. Atau dia mampir di lapangan main bola gitu kan. Nah, tim Satgas nanti akan mengingatkan. Nah, setelah itu anak pulang. Nah, anak pulang sebelum dijemput, anak menjadi tanggung jawab guru dan tim Satgas. Ya meskipun menjadi tanggung jawab kami ya kami mohon Bapak Ibu agar bisa menjemput on time. Ya, namun kalau memang keadaan darurat yang tidak bisa dijemput dalam tempat waktu, ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, sebelum dijemput anak menjadi tanggung jawab kami. Kemudian, nah ini untuk yang era new normal ya. Ya target kita ada 450 peserta, ini baru 271 yang hadir pada hari ini. Nggak apa-apa, nanti kita share materinya. Nah, ini kebijakan yayasan Bapak Ibu terkait tentang administrasi. Ya, kami sampaikan di sini. Surat sudah disetujui oleh Wakabid Keuangan bahwa biaya daftar ulang itu ada potongan 10%. Kemudian iuran bulanan itu bulan Juli sampai dengan September itu mendapat potongan 132.500 per bulannya dan akan mungkin diteruskan apabila PJJ berlangsung. Nah, pengembalian uang apabila membayar sebelum surat ini dikeluarkan, maka kelebihan kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pihak keuangan untuk relaksasi pembayaran daftar ulang ini. Apabila mengendaki pembayaran bertahap selama 3 kali, Juli, Agustus, September, dimohon untuk membuat surat ke yayasan. Yayasan akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu yang ingin meminta relaksasi ya untuk pembayaran bertahap 3 kali ini. Saya pun juga akan demikian untuk anak saya. Ini kemarin yayasan menyampaikan kita terbuka Pak Danar, silakan. Kami tidak bisa memfasilitasi secara kolektif, artinya gini, misalnya bareng-bareng ke sana gitu kan, bareng-bareng ke sana membuat petisi dan sebagainya, itu yang tidak bisa difasilitasi oleh yayasan. Namun kalau satu-satu, meskipun ini saya kemarin saya tanyakan, lah kalau seandainya ini saya sendiri loh Pak, saya bilang gitu, saya sendiri nanti akan meminta relaksasi, kemudian setelah bersamaan nanti orang tua juga akan meminta relasi, gimana? Ya kita fasilitasi. Tapi kami mohon untuk membuat surat seperti itu. Untuk membuat surat. Ya, terima kasih. Ini materi dari saya. Nanti akan disambung materi dari kurikulum dan materi dari kemuridan serta keagamaan. Namun sebelum disambung, saya ingin mengenalkan wali kelasnya dulu. Ya. Kami akan mengenalkan wali kelasnya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini baru 275 yang bisa bergabung dengan kita. Sebentar saya cari filenya untuk wali kelas sambil saya Pak Ardi, mana Pak Ardi? Saya buka dulu, mohon bersabar nih Bapak Ibu. Hardi, kemudian Esti, ya, Esti, kemudian Bu Nurma, kedap ya, mohon bersabar, ya, kemudian Rudi,
Baik, saya akan sebelum masuk ke Bu Nurma, nggih. Bu Nurma bisa mendengar saya, Bu Nurma? Bisa, Pak. Oke, baik. Sebelum kenjenengan saya share satu materi lagi ya Bu Nurma ya. Monggo, monggo. Tentang guru ya, ini tentang guru. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Guru dan karyawan. Ya, ini guru kelas yang besok Ananda akan jumpai. Ya, ini karena ini peresmian kelas 2 aja. Yang kelas 2 Ibnu Sina akan bersama Ibu Novera dan Ibu Fitriani. Nanti yang kelas 2 Ibnu Khaldun itu bersama Bu Armin dan Bu Esti. Nah, karena ini Bu Armin sedang melahirkan, maka akan ditemani oleh Pak Ahmad Ali dan Pak Muhammad Azhari ya. Nanti ini mungkin salah satu saja. Kemudian 2 Ibnu Rus akan ditemani oleh Bu Intan dan Bu Sandi. 2 Ibnu Fadlan ini kelas tahfidz. Ini ditemani Bu Endah Puji, Bu Erna. Kemudian nanti untuk tahfidznya Pak Abdul Latif, Bu Leli dan Bu Anissa. Ya. Kemudian kelas 3. Kelas 3 Ibnu Sina, Bu Heni. Kemudian tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di era new normal besok seandainya kita terapkan maka 50-50 ya, mengharuskan kita ada 3 Ibnu Sina A dan 3 Ibnu Sina B. Nah, ini sementara itu Bu Neni ya, ini masih bisa berubah. Kemudian 3 Ibnu Khaldun, Bu Ayu Zulita, ini sudah pasti didampingi Pak Ayis. 3 Ibnu Khaldun B. 3 Ibnu Rus A, Pak Agus, ini sudah pasti akan didampingi oleh Pak Saiful Bari di 3 Ibnu Rus B. Kemudian 3 Ibnu Fadlan A, itu Pak Rio, ini sudah pasti akan didampingi oleh Pak Hendri Kesworo. Ya. Sekali lagi, ini apabila kita terapkan new normal, yang tadi saya sampaikan masuknya adalah masuknya ganjil genap, ganjil genap. Nah, 4 Ibnu Sina itu nanti Pak Farad yang didampingi oleh Pak Endi. Kemudian ini Pak Farad ya guru kelasnya. Kemudian Pak Ibnu Khaldun guru kelasnya Bu Via. Didampingi nanti Bu Nunung. 4 Ibnu Rus Pak Eko didampingi Bu Ulfi. 4 Ibnu Fadlan Bu Endah Sri Saptaningrum didampingi Pak Jo. Kemudian 5 Ibnu Sina nanti Pak Abdul Qadir didampingi Bu Leha. 5 Ibnu Khaldun Bu Nelly didampingi Bu Vita. 5 Ibnu Rus nanti Bu Emma didampingi Pak Pras. 5 Ibnu Fadlan Bu Rahmah yang didampingi nanti Bu Rahmah dan Rahmi. Kemudian 5 Ibnu Hokal Bu Betty dan Bu Popi. Nah, 6 Sina nanti kita ada acara press meeting tersendiri. Dari saya seperti itu. Sekarang presentasi dari Bu Nurma saya buka ya Bu Nurma ya. Pak. Saya serahkan ke Bu Esti, monggo Bu Esti. Baik, terima kasih Pak Danar. Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai apa yang akan kita laksanakan di kurikulum tahun 2020 ini. Kemudian saya ringkas sedikit kembali ya Bapak. Silakan. Ya, jadi untuk semester 1 insya Allah kita fokus belajar masih pembelajaran dari jarak jauh. Nanti Al-Azhar akan menggunakan Office 365 sebagai medianya. Nah, insya Allah nanti di dalam Office 365 itu Bapak Ibu Guru bisa men-share media
dan juga murid bisa berinteraksi bersama-sama temannya mengedit pekerjaan lalu dikumpulkan juga di situ. Jadi seperti buku virtual seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kalau nanti semester 2 masuk baru akan diterapkan insya Allah new normal dengan segala prosedur yang telah dijelaskan seperti tadi. Demikian ringkasannya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke penjelasan dari Wakakurikulum oleh Ibu Norma Widayati STPC. Dipersilakan kepada Ibu Norma. Terima kasih Bu Esti, suara saya cukup keras. Cukup ya. Cukup Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bersama ini. Ya Allah, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum yang tadi juga ada yang sudah dibagikan oleh Pak Dana. Mungkin monggo Pak, next aja Pak. Oke, ini kuncinya pendidikan YPI. Kemudian untuk pembelajaran, insya Allah bulan Juni Desember 2020 atau PJJ yang dilaksanakan secara online atau daring melalui aplikasi virtual. Insya Allah sudah disampaikan Pak Dana tadi, jadi dengan Microsoft 365. Kemudian untuk semester 2 nanti dengan tatap muka normal, tatap muka new normal. Dan insya Allah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan sih. Itu berikutnya. Pak. Yeah. Kemudian untuk semester 1 ini target pembelajaran selama BDR tadi disampaikan adalah 50% dari target pembelajaran normal. Tuh, kemudian aplikasinya tadi sudah dijelaskan Microsoft Teams, tapi kami tetap terbuka untuk evaluasi nanti untuk kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas, insya Allah ini sudah cukup lengkap. Jadi dan nanti akan didukung dengan beberapa medsos mungkin seperti WhatsApp. Dan untuk intro cukup 1 bulan sekali. Itu. Oke, next Pak. Ini untuk kurikulum kelas 2 sampai 6. Oke, ini saya bintangi semua. Untuk yang PKN Bahasa Indonesia Matematika kelas 1 sampai 3 itu adalah tercakup dalam tematik. Oke. Kemudian kita IPS kelas 1 sampai 3 itu juga tidak ada karena terintegrasi di tematik seperti itu. Nah, lokal kami ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab dimulai dari kelas 4. Kemudian untuk pengembangan diri ada tasin-tafis di kelas 4 sampai 6, tilawati kelas 1 sampai 3, dan kemudian kelas 1 sampai 6. Itu. Nah, monggo lanjut. Jadi ini contohnya. Untuk contoh jadwal ini seperti ini untuk kelas 3 misalnya. Jadi kami untuk sementara ini masih plotting adalah satu pertemuan adalah 40 menit. 40 menit. Jadi dalam satu hari itu nanti ada 2 sesi. Maaf. Jadi ada 2 sesi, dalam satu hari itu untuk pembelajaran. Jadi ikrar akan dibuka oleh wali kelas, kemudian nyambung dengan tematik atau pelajaran yang sudah dijadwalkan. Kemudian untuk berikutnya itu nanti ada mata pelajaran yang lain. Seperti itu. Nah, ada break nanti di antara sesi pertama dan kedua selama 2 bulan. Supaya anak-anak punya kesempatan untuk mentas atau kemudian juga biar matanya anak-anak tidak terlalu lelah. Kemudian untuk berikutnya break lagi nanti di jam 9.10 sampai 9.30 dan dilanjutkan dengan ekskul. Seperti itu. Untuk
pembelajaran menyelesaikan tugas mohon maaf. Oke. Ya, Bu Norma. Oke, saya lanjutkan. Next, Pak. Next. Oke, ini untuk contoh kelas atas, ya. Sebelumnya, Pak. Untuk contoh kelas atas, mungkin mata pelajarannya lebih lama. Jadi nanti jam 10 itu baru menyelesaikan tugas secara mandiri. Oke. Kemudian lanjut. Untuk catatan untuk pelajaran, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, ditunggu sebentar ya, Ayah Bunda. Nah, jadi seperti tadi, nanti insya Allah di rumah tetap berjalan pembelajaran secara virtual ya, sesuai dengan waktu yang dijelaskan oleh Bu Norma. Nah, silakan dilanjutkan kembali Bu Norma. Setelah 1 dan 2 mata pelajaran seperti PJOK, SBK, IT nanti dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, kelas bilingual dan kelas tahfiz nanti akan ada penjelasan khusus dari kelas-kelas tersebut karena akan ada penambahan jam belajar. Kalau dari ketentuan YPI itu insya Allah 25% dari kelas normal. Mungkin seperti itu. Dan insya Allah nanti setelah parents meeting yang ini nanti akan kami jadwalkan untuk parents meeting per kelas. Next, Pak Danar. Untuk teknis BDR adalah perpaduan antara pertemuan tatap muka dan penggunaan LMS. LMS di sini berarti insya Allah adalah Microsoft Teams atau kombinasi dari tatap muka virtual dan luring. Gitu. Kemudian pertemuan TMF ini atau tatap muka virtual nanti akan diutamakan untuk misalnya seperti pembahasan topik, kemudian diskusi, refleksi, dan seperti itu. Kemudian materi yang akan di-share itu mungkin dalam bentuk video atau praktek real time. Nah, untuk LMS sendiri nanti sudah dijelaskan nanti berarti insya Allah anak-anak akan mendapatkan akun dari sekolah, kemudian nanti dari Microsoft Teams itu nanti akan ada pemberian materi, kemudian pemantauan capaian belajar, penilaian, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi lanjut. Nah, untuk teknis penugasan, jadi penugasan di sini ada yang daring melalui aplikasi dan ada yang luring. Untuk yang penugasan tersebut dua-duanya baik oleh walas atau guru bidang. Dan kalau dari guru bidang berarti harus dengan sepengetahuan wali kelas. Karena biasanya wali kelas nanti yang akan dijabri oleh orang tua. Ada tugas apa gitu. Kemudian untuk penugasan luring, nanti kita menggunakan buku paket yang akan dibagikan di awal pelajaran. Dan nanti untuk buku tulis juga akan digunakan untuk mengerjakan tugas di buku paket. Buku paket boleh dicoret-coret, tapi untuk tugasnya nanti yang tugas luring akan dikerjakan di buku tulis. Seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas dalam bentuk daring maupun luring, itu harus sesuai dengan instruksi Bu Guru. Jadi mungkin bentuk laporannya apakah dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk foto, dan sebagainya, itu nanti oleh Bu Guru, termasuk deadline-nya. Deadline dari tugas itu nanti mau diperhatikan supaya tidak terjadi penumpukan gitu. Dan insya Allah nanti anak-anak akan mendapatkan materi dulu. Jadi materi dulu supaya anak-anak paham, dari setelah itu baru tugas. Seperti itu.
Nanti untuk feedback, nanti kami akan menggunakan Microsoft Teams atau WhatsApp nih. Gitu. Next, Pak. Next. Untuk penilaian ada beberapa seperti mungkin seperti sebelumnya. Jadi ada PTS, PAS, PAT, PH, tugas daring dan proyek. Kemudian untuk proyek ini nanti kami insya Allah akan berikan proyeknya itu nanti bisa 1 bulan sekali. Itu akan diberikan kepada orang tua melalui baju. Kemudian untuk proyek, untuk hasil pembelajaran ada 2 macam, yaitu progress report dan BLP. Untuk progress report itu adalah hasil nilai PTS dan nilai asli di akhir term 1 dan term 3. Jadi ini kenapa nilainya masih asli, jadi belum remedi, karena ini untuk memotivasi anak-anak bahwa kalau tidak belajar ya nilainya seperti. Walaupun nanti kami mungkin tetap akan berikan remedial, tapi kami harapkan karena memang ini kondisi yang istimewa, jadi diharapkan tidak perlu remedi, anak-anak sudah paham. Seperti itu. Kemudian untuk BLP di akhir semester 1 dan 2. Nah, ini untuk ketentuan penilaian, kehadiran murid secara virtual itu minimal 70%. Tidak ada alasan yang memberatkan, misalnya sakit, tidak ada pendamping, BBR dan sebagainya. Kemudian untuk pengumpulan tugas, sebelum atau sesuai dengan deadline nilainya 100%. Kemudian ada toleransi selama 1 minggu, tapi kami harap dengan sangat supaya lebih tepat waktu, jadi jangan ditunda-tunda karena nanti berikutnya mungkin ada tugas atau akan ada persiapan untuk PH dan sebagainya, jadi mohon jangan ditunda-tunda. Link akan ditutup, maksudnya tidak akan link tersebut akan ditutup di Microsoft Teams misalnya, itu setelah 1 minggu deadline, dan murid yang belum mengumpulkan akan diberikan link baru, tapi nilainya adalah nilai KKM. Jadi rugi, sebenarnya rugi, J. Berikutnya, Pak. Berikutnya, nah untuk minggu depan, insya Allah berarti anak-anak sudah masuk MPLS 13 sampai 17 Juli selama 5 hari. Akan di-share kegiatan MPLS melalui WhatsApp grup oleh wali kelas masing-masing. Kemudian, maaf ini untuk BDR sendiri berarti dimulai tanggal 20 Juli sampai Desember 2020. Nah, PH akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Itu tapi juga tidak terlalu lama nanti karena supaya anak-anak juga masih ingat. Jadi PH akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian LK rangkuman kita tadi sudah saya sampaikan akan di-share oleh wali kelas. Ini maksud saya adalah yang dalam bentuk hard copy yang atau bukan dalam bentuk luring, bukan dalam bentuk daring. Jadi ini jika nanti ada proyek atau LK atau rangkuman yang harus dalam bentuk hard copy akan diberikan kepada wali kelas setiap bulan atau menyesuaikan mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali. Oke. Kemudian sharing untuk ada pertanyaan PH apa? PH itu penilaian harian. Kemudian LK itu lembar kerja, Ibu. Itu. Kemudian kalau luring itu luar jaringan atau offline. Kalau daring itu dalam jaringan atau online. Itu. Berikutnya, Pak. Nah, insya Allah nanti setiap wali kelas akan memberikan weekly plan di akhir minggu. Jadi seperti itu. Di akhir minggu. Jadi misalnya besok MPLS itu tanggal 13 sampai 17. Nah, karena 17 Juli akan di-share weekly plan untuk minggu berikutnya. Seperti itu. Nah,
Terakhir ini terkait dengan semester 2. Nah, target pembelajaran new normal nanti untuk lebih detailnya nanti akan menyusul. Tapi yang jelas skenario kami sudah disampaikan Pak Danar, ada beberapa pilihan. Yang jelas 50% atau anak yang masuk itu akan 50% akan diatur apakah kelas 1, 3, 5, hari berikutnya kelas 2, 4, 6 ataukah 1 sampai 6 itu tapi nomor absen 1 sampai 15 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini insya Allah kan dilaksanakan bulan 2021. Tapi tetap akan menunggu juga info dari dinas terkait, kemudian juga situasi dan kondisi nantinya. Oke. Untuk target pembelajaran new normal, insya Allah berarti akan lebih tinggi daripada yang BDR atau PJJ ini. Nah, itu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, mungkin di akhir semester 1, itu. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Bu, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Norma untuk penjelasannya tentang kekurikuluman. Boleh saya berikan ringkasannya sedikit nggih? Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Jadi untuk semester 1 selama anak-anak PJJ nanti akan dipandu secara virtual oleh guru dan pembelajarannya akan berjalan selama 120 menit atau 3 jam. Rincian 40 menit belajar, 20 menit break, 40 menit belajar kembali, 20 menit break, kemudian 40 menit belajar kembali. Seperti itu nggih, Bu Norma? Betul. Yang 40 menit terakhir berarti insya Allah dalam bentuk ekskul ya Bu Esti? Oh nggih, 40 menit terakhir khusus ekskul. Ya, betul. Jadi ada 2 sesi pembelajaran dan 1 sesi ekskul di setiap harinya. Oh, nggih, siap. Kemudian nanti penugasannya Ayah Bunda akan ada dalam bentuk daring maupun luring. Luring berarti secara offline, nanti insya Allah tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli, wali kelas akan membagikan jika yang akan mengadakan LK, maka akan dibagikan pada saat tanggal 20 sampai 24. Nanti waktu per kelas khususnya kapan akan diatur, nggih Bu Norma? Oke, betul. Nah, kemudian poin selanjutnya, penilaian akan tetap diambil dari nilai PTS, PAS, penilaian akhir semester, PAT, PH, dan juga termasuk tugas daring, termasuk akan ada proyek 1 bulan 1 kali. Ya. Untuk toleransi pengumpulan tugas, itu maksimal 1 minggu. Nah, kalau sampai waktu 1 minggu misalkan terlupa, tapi insya Allah tidak ada yang terlupa biasanya, nanti kalau in case terlupa akan ada diberikan tugas khusus untuk nilai maksimal KKM, nggih. Nggih ya. Baik, demikian rangkuman dari kurikulum yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan kemuridan yang akan disampaikan oleh Waka Kemuridan oleh Bapak Ardian Sinta Budiono SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih ya Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi suaranya? Suaranya terdengar? Suara Pak Ardi kurang keras. Oh iya, baik. Sudah dengar keras? Nggih. Ya, baik. Kami akan menyampaikan terkait dengan tata tertib murid selama masa PJJ atau BDR dan masa new normal. Yang pertama terkait dengan kerapian murid. Jadi kami mohon untuk murid selama belajar di rumah ketika masih ada session tatap muka virtual untuk bisa menggunakan pakaian seragam. Ya. Jadi selama tatap muka virtual itu menggunakan seragam. Namun apabila murid baru misalnya atau murid lama yang seragamnya sudah kekecilan, belum muat, bisa menggunakan pakaian muslim bebas seperti itu. Kemudian untuk masa new normal menggunakan seragam seperti biasa. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menggunakan seragam seperti biasanya. Ya, lanjut Pak Danar. Nah, kemudian untuk kedisiplinan. Kedisiplinan ini untuk masa belajar di rumah atau BDR
Jadi yang pertama, murid wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian murid wajib hadir virtual pada jam 7.30 atau nanti akan ada pemberitahuan apakah jam 7.30 atau bisa mungkin jam 8 gitu ya. Jadi insya Allah akan ada surat pemberitahuannya, akan kita sampaikan menyusul. Kemudian diharapkan anak-anak sebelum pembelajaran virtual sudah mandi, sudah melaksanakan sholat duha ya sendiri. Kemudian, nah sebelum belajar dilaksanakan, kita tetap mengadakan ikrar bersama-sama, ya. Kemudian orang tua memintakan izin kepada wali kelas bagi anaknya yang misalnya tidak bisa ikut pembelajaran virtual, misal sakit atau tidak ada pendampingan selama pembelajaran virtual tersebut. Yang selanjutnya, murid wajib mengikuti rangkaian kegiatan sekolah secara virtual. Kehadiran murid secara virtual minimal 70%, gitu ya. Yang selanjutnya di bawahnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Norma, pengumpulan tugas maksimal 1 minggu setelah pembelajaran pemberian tugas ya. Jadi 1 minggu setelah pemberian tugas itu maksimal. Jadi misalnya ada murid yang mengumpulkan lebih daripada seminggu tanpa keterangan gitu ya, apakah sakit atau dan sebagainya, akan diberikan nilai sesuai dengan nilai KKM. Dan yang ini yang paling bawah mungkin tidak terbaca ini ya. Yang paling bawah ini untuk layanan ada pelayanan komunikasi terkait pembelajaran dan tugas maksimal 5 sore ya, jam 17.00. Ya, jadi nanti kita usahakan setelah pembelajaran itu dari wali kelas akan Pasti sini tuh bayar dari sini. Ya ini komplau kayak gitu. Dan nanti tidak sampai sore ya. Kalau minggu hari ini anak-anakku belajar tentang apa saja. Bisa dilihat. Nah, kemudian untuk masa new normal. Yang pertama, murid wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian murid wajib hadir di sekolah pada jam 7.30. Ini juga masih akan ada pemberitahuan menyusul ya. Apakah masih tetap jam 7.30 atau jam 7.15 atau jam 8 nanti kita susulkan informasinya. Kemudian murid yang terlambat hadir ke sekolah setelah 15 menit dari bel masuk nanti akan melapor kepada guru tiket. Setelah itu murid wajib mengikuti kegiatan ikrar dan mengikuti di dalam kelas. Jadi kalau sebelumnya untuk anak kelas 1, kelas 2 ikrarnya di halaman, namun besok semuanya langsung begitu anak datang langsung masuk ke kelas, kegiatan semua dilaksanakan di dalam kelas. Nah, anak yang terlambat hadir bagaimana? Mereka akan berikrar bersama dengan guru tiket. Nanti di lapangan atau di lobi atau di koridor. Ya, nanti kita lihat banyak atau sedikitnya anak. Kemudian orang tua harus memintakan izin kepada wali kelas jika anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, setelah hadir, murid langsung menuju kelas dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Tidak diperkenankan bermain di lapangan, area bermain, koridor, dan sebagainya. Kemudian, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pada jam pembelajaran, murid diizinkan keluar kelas setelah mendapat izin dari guru kelas atau guru bidang yang sedang mengajar. Yang selanjutnya, nah ini kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya agar murid bisa dijemput tepat waktu. Yang terakhir, murid wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan. Baik, yang selanjutnya berkaitan dengan tata krama. Yang pertama, setiap murid terbiasa mengucapkan salam tanpa bersalaman. Nah, ini hal yang baru untuk karena adanya pandemi ini, jadi mengucap salam saja tanpa bersalaman. Kemudian setiap murid wajib bersikap sopan dan santun, berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan, menghormati pendapat orang lain, dan boleh menyampaikan aspirasi atau pendapatnya dengan cara yang baik dan sopan. Yang E, setiap murid tidak boleh mengajak masuk orang lain atau murid sekolah lain ke lingkungan SD Islam Al-Azhar 31 tanpa tujuan yang jelas. Yang F, setiap murid wajib menjaga kejujuran. Dan yang B, setiap murid wajib menjaga protokol kesehatan. Ya, dengan jaga jarak, berbiasa cuci tangan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan media elektronik ini di era new normal, ya, era new normal. Karena masih PJJ atau BDR pasti
menggunakan media elektronik. Nah ini masih sama dengan aturan tahun-tahun sebelumnya, nggih. Jadi murid dilarang membawa media elektronik dan mainan ke sekolah kecuali ada penugasan dari wali kelas atau guru mata pelajaran. Yang B, apabila ada murid yang membawa media elektronik dan mainan tanpa seizin sekolah atau tidak dititipkan dan hilang atau rusak, maka di luar tanggung jawab pihak sekolah. Dan yang C, apabila murid diketahui membawa media elektronik dan mainan tanpa izin dan tidak dititipkan, maka akan disita oleh sekolah dan diambil oleh orang tua pada saat pembagian rapot dengan menandatangani surat pernyataan. Demikian tata tertib yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak, Mister? Ada lagi, Pak, itu yang untuk apa? Apa, Mister? Program kerja, Pak. Nama filenya program kerja ya? Ya. Oke, bentuknya? Bentuknya Word. Oke, bagi program kerja kelas 3. Program kerja, Pak. T, program kerja. Ada ya, Bapak Ibu? Program kerja. 2020. Program kerja? Bidang kemuridan 2020. Oke. Baik. Ya, tadi saya kirim lewat. Ya. Silakan. Ya. Ya. Nah, ini program kerja kami. Jadi yang pertama untuk pembiasaan, kita tetap karena Al-Azhar itu identik dengan ikrar, maka setiap hari ya, baik pembelajaran daring, luring maupun new normal, ada pembacaan ikrar. Hanya saja untuk ketika masih daring ya ikrar di rumahnya masing-masing, ketika secara normal juga di kelas, gitu ya. Sholat duha juga dilaksanakan kalau daring nanti masih PJJ ya, berarti dilaksanakan sebelum PJJ, sebelum pembelajaran jarak jauh. Kalau yang sudah new normal berarti di kelas setelah iftar. Morning meeting dilaksanakan setiap hari, ya. Kemudian masih sama ya, pembacaan jadi pembacaan surat Al-Fatihah, surat pendek, doa belajar dan seterusnya. Life skill, jadi ini kita masih melanjutkan ya kebiasaan baik. Jadi yang sudah kita laksanakan bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi anak akan belajar bagaimana merapikan tempat tidur, menyapu halaman, dan seterusnya. Itu tidak hanya waktu kemarin aja ya. Jadi ya, harapannya itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Nantinya tanpa dilaporkan kepada wali kelas pun anak sudah terbiasa. Dan sholat fardu, ya sholat fardu ini dilaksanakan setiap hari. Nanti akan dibagikan pantauan sholat mengaji itu oleh bidang keagamaan. Yang mengaji, jadi anak-anak juga terbiasa mengaji setiap hari, membaca Al-Quran bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran atau membaca tilawati bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Nanti akan ada penjelasan terkait dengan tilawati oleh bidang keagamaan. Kemudian yang ketujuh adalah literasi, akan dilaksanakan setiap hari. Jadi dimohon anak-anak masih melanjutkan kebiasaan baik juga ini untuk setiap hari membaca minimal berapa halaman sesuai dengan tingkatan kelasnya. Misalnya kalau yang dulu kelas 1 halaman, kelas 2 halaman. Nah, nanti kita lihat dan kita tingkatkan setiap harinya. Ya. Next, Pak Danar, ini mohon maaf ini belum kami edit. Jadi untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah baru dilaksanakan selama 1 minggu, ya, bukan 3 hari. Kalau sebelumnya hanya 3 hari, tapi karena ini kondisinya berbeda, kita laksanakan selama 1 pekan. Jadi 13, 14, 15, 16, 17 Juli 2020. Tadi sudah dijelaskan Pak Danar kegiatannya apa saja. Ya, nanti akan berkenalan dengan guru kelasnya, teman-temannya, kemudian cara belajarnya bagaimana selama ini, kemudian tata tertibnya, dan kemudian nasional laksanakan tanggal 23 Juli 2020. Jadi anak membuat poster tentang hak perlindungan anak, nanti akan penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh wali kelas. Dan Idul Adha
tanggalnya pasnya tanggal 31, tapi nanti sekolah akan melaksanakan di tanggal 31. Insya Allah suratnya sudah dibagikan deh. Dan hari pramuka tanggal 14 Agustus nanti anak-anak dimohon untuk bisa mengirimkan foto mengenai program pramuka dengan rapi. Ada wali kelas atau nanti detailnya akan kita sampaikan menyusul. Grup RI juga kita laksanakan tanggal 18 ya, bukan tanggal 17 ya nanti ya. Ada lomba olahraga, lomba seni, apa saja nanti detailnya juga akan kita sampaikan. Semarak Muharram tanggal 9 September 2020 berupa lomba keagamaan dan mata pelajaran. Jadi ini istilahnya lomba intern ya, nanti bentuknya seperti apa akan kita sampaikan di sini. Dan yang ketujuh, Hari Pohon itu jatuh pada tanggal 21 November 2020 karena sekolah kita maju ya, jadi dari sekolah Adiyata Mandiri, insya Allah. Jadi kebiasaan peduli lingkungan ya tetap kita pertahankan ya. Jadi Hari Pohon ini kami mohon anak-anak bisa menanam 1 pohon saja di rumahnya, kemudian difoto. Ya. Hari Ibu tanggal 22 Desember 2020. Nah, nanti kegiatannya belum tentu membuat kartu, bisa jadi membuat puisi atau membuat hasta karya. Nanti akan diserahkan kepada paralel kelasnya masing-masing. Misalnya kelas 1 nanti membuat apa, terus membuat apa. Nanti tidak selalu seperti itu. Ini, ya. Nah, yang 9, Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi anak akan belajar memilah sampah. Kemudian kampanye pengurangan sampah ini berkaitan dengan Adiyata lagi. Nanti mungkin bentuk kegiatannya GLSS, Gerakan Lingkungan Sekolah Sehat. Dan Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret 2021. Kampanye hemat air melalui poster, video ajakan dan lain-lain. Amalia Ramadan sekitar tanggal 15 April sampai 14 Mei. Kemudian Hari Bumi tanggal 22 April 2021. Bersih-bersih lingkungan sekolah. Next, Pak Donar. Idul Fitri ya, ini jatuh kalau di kalender jatuhnya tanggal 15 sampai 16 Mei. Nanti setelah itu akan ada Syawalan. Konsepnya menyusul. Demikian yang bisa kami sampaikan dari bidang kemuridan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, demikian tadi penjelasan dari Waka Kemuridan Bapak Ardi. Terima kasih atas penjelasannya. Boleh saya rangkum sedikit ya Pak Ardi? Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, maka untuk siswa akan tetap melaksanakan ikrar, sholat duha, dan morning meeting di rumah sebelum pembelajaran dimulai. Nggih. Kemudian selanjutnya pada saat tatap muka virtual diharapkan anak-anak menggunakan seragam sesuai jadwal yang nanti dibagi. Hari Senin menggunakan seragam apa, Selasa apa, seperti itu. Kemudian diharapkan juga anak-anak hadir tepat waktu pada saat virtual meeting. Misalkan jadwalnya jam 7.30, berarti anak-anak mohon sudah siap jam 7.30 untuk virtual meeting. Kemudian setelah itu kehadiran akan dihitung 70% minimal. Kemudian apabila ada kendala tidak bisa hadir pada saat virtual meeting atau kelas online, mohon Bapak Ibu memberikan kabar kepada wali kelas. Untuk pelaksanaan peringatan hari-hari besar negara atau hari nasional akan banyak tetap kegiatan untuk mengasah skill anak-anak. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu penjelasan keagamaan yang akan disampaikan oleh koordinator bidang agama yaitu Bapak Muhammad Khairuddin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Sebelumnya Bu Esti, ini saya minta Pak Rudi untuk melambaikan tangan karena saya belum menemukan beliau masuk. Kalau misalnya belum melambaikan tangan, saya mewakili beliau akan saya sampaikan. Oke, masih kedengar. Assalamualaikum. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Sudah keluar. Ya, alhamdulillah. Tadi saya cari belum ada, Gus. Ya, makasih Gus. Silakan Gus. Ya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu Mohon maaf Pak Rudi, suaranya putus-putus. Suara Bapak terputus-putus. Nah, nggih, sampun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesehatan, Bapak Ibu, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui virtual. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Danar Kusuma MPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, Ibu Norma dan Bapak Ardi selaku Waka, Bapak Ibu guru dari kelas 2 sampai kelas 5, baik guru kelas maupun bidang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid dari kelas 2 sampai kelas 5 dan Ananda yang mungkin sekarang ikut juga mengikuti virtual. Nah, saya dikasih berapa menit ini, Bu? Enggak, berapa menit? Nih, soalnya tadi ada tukang bakso lewat ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pemaparan tentang keagamaan. Yang pertama yaitu tentang kegiatan sehari-hari anak di rumah. Tadi sudah menyambung dari Pak Ardi, ada sholat duha, ada tadarus Al-Quran, kemudian duhur. Dari tim keagamaan hanya membuat pantauan kegiatan sehari-hari tentang keagamaan. Nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing, di mana harus ada laporan setiap hari untuk mengisi. Sedangkan laporan kepada wali kelas itu di hari Jumat atau 1 minggu sekali. Dengan cukup memfoto pantauan tersebut dan lapor kepada wali kelas. Jadi ada kegiatannya tadarus Al-Quran, baca Quran, kemudian tahfidz. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan tilawati atau mengaji anak. Kegiatan mengaji tilawati ini yang pertama karena adanya pandemi, maka untuk kegiatan tilawati hanya berlaku kelas 1 sampai kelas 3. Ya, hanya kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan kelas 4 dan 5 nanti ada tahsin tahfidz dan PAQ juga masih berlanjut. Nah, untuk kegiatan tilawati terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu sekalian mohon untuk mendownload aplikasi melalui Play Store dengan cara klik Play Store kemudian masukkan kata kunci tilawati mobile. Nanti di-download di-download. Kalau sudah selesai mendownload tilawati mobile, ya, pembelajaran melalui HP, maka ketika akan membuka level 2 sampai 5, nanti di situ ada levelnya, level 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketika ingin membuka level 2 sampai 5, maka akan diberikan password atau keyword dari pihak sekolah. Nah, tilawati mobile ini berfungsi satu untuk membantu anak-anak belajar di rumah, karena di situ ada sistem pembelajaran yang sangat mudah. Ini ada pertanyaan guys sekalian. Nama aplikasi tilawatinya Tilawati Mobile. Ya, silakan bisa nanti di-download guys. Nah, untuk pembelajarannya untuk Tilawati Mobile dari segi ke efektivitasnya itu sekitar 50-60% supaya anak bisa membaca Al-Quran. Sedangkan cara pembelajarannya nanti yaitu guru akan memberi PR dengan buku yang mungkin kelas 2, kelas 3 sudah punya. Halaman berapa, 1, 2, 3, 4, nanti akan ada penyampaian atau pembelajaran secara daring di hari Jumat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bu Norma. Nanti akan bertatap muka di situ.
Kemudian ketika sudah selesai per level, baik 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan diadakan ujian secara daring pula oleh penguji yang sudah ditunjuk. Ketika new normal, nanti insya Allah mudah-mudahan tidak lama ya, kita berharap tidak lama, akan ada pembagian kelompok ulang sesuai dengan per levelnya masing-masing. Ya. Sehingga pembelajaran ini tetap berjalan dan mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk selalu mengontrol, mendampingi anak-anak dalam mengaji, sholat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tahfidz. Tahfidz ada beberapa yang memang harus dijelaskan. Yang pertama adalah ekskul tahfidz, tahfidz kelas unggulan, kemudian tahfidz reguler yang di kelas 2 untuk tahun ini. Yang pertama, ekskul tahfidz. Ekskul tahfidz itu nanti diprioritaskan pertama adalah untuk yang kemarin belum selesai atau yang sudah selesai per jusnya, baik jus 30, 29, 28, dan seterusnya, maka silakan mengisi formulir yang sudah dibagikan atau sudah di-share oleh pengampu tahfidz masing-masing untuk melanjutkan atau tidak. Sedangkan untuk yang seumpama ada yang ingin mendaftar yang baru, insya Allah ini masih kita proses kuotanya. Sehingga bagi yang sudah mungkin belajar di rumah, pengen ikut ekskul tahfidz, insya Allah nanti kita akan share kembali melalui wali kelas masing-masing tingkat, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Kemudian untuk kelas tahfidz yang khusus kelas 2, kelas tahfidz unggulan, ini nanti membagi 3 kelompok, ya, membagi 3 kelompok sesuai dengan capaian hasil belajar kemarin, rapot kemarin. Ada yang sudah selesai juz 30 atau ada yang belum. Nanti akan dibagi. Untuk pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya. Untuk laporan mungkin tidak setiap hari, secara daring ya, secara tatap muka lewat Zoom dan sebagainya. Tapi ada murojaah bersama, ada PR seperti biasanya yang memang menunjang untuk anak-anak tetap menghafal Al-Quran. Karena ketika hanya mengandalkan satu hari hanya mungkin 2 JP, 1 JP itu sangat kurang bagi kelas tahfidz. Kemudian ketika new normal, ada pembagian kelompok baru sesuai dengan capaian dan perkembangan pada saat itu. Ya, mungkin saat new normal nanti perkembangannya sangat bagus, maka akan dijadikan satu kelompok. Kemudian untuk target, insya Allah mudah-mudahan saling bekerja sama, yaitu 1,5 juz atau 2 juz. Nah, ketika sudah 1 juz maka akan diadakan pendadaran tertutup. Kemudian yang tahfidz reguler untuk kelas 2, ya perkembangan terbaru saya belum tahu detailnya. Untuk kelas 2 sebenarnya target untuk kelas 2 reguler adalah surat Al-Buruj. Ya. Nanti mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru juga untuk meneruskan hafalan-hafalan di kelas 2. Sedangkan untuk kelas, ada pertanyaan tadi untuk kelas 5 bagaimana untuk tahfidznya untuk mengejar juz 30. Maka yang pertama ada namanya tahsin tahfidz. Ada tahsin tahfidz di kelas 4, 5 dan mungkin 6 juga. Kemudian nanti include dengan pembelajaran PAQ. Selain pembelajaran PAQ, insya Allah bagi yang ngajinya kemarin mohon maaf kurang, ya, akan kami data untuk diberi tambahan bahasanya klinik tilawati. Nah, mungkin seperti itu Bu penjelasannya, tapi ini ada beberapa pertanyaan. Coba saya cek dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab, Bapak. Ada tanya saya jawab, nggih. Nggih. Nggih.
Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon kerjasamanya karena suatu pendidikan, saya katakan lagi, suatu pendidikan itu tidak akan berhasil tanpa 3 komponen ini berjalan. Apa saja 3 komponen ini? Yang pertama adalah guru tersebut. Ya, guru mengajari secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Orang tua yang jelas adalah madrasah pertama. Maka harus ada bimbingan juga dari orang tua. Apalagi mohon maaf adanya pandemi ini, orang tua itu sangat mempengaruhi sekali dalam belajarnya anak. Bukan berarti guru lepas tangan. Guru tak mendampingi, belajar bersama, supaya anak itu juga berhasil. Komponen yang ketiga adalah anak tersebut. Anak tersebut belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Nah, 3 komponen ini ketika ingin pendidikan berhasil, maka ayo saling bersama-sama untuk kebaikan anak kita. Nah, ini mohon kerjasamanya sekali kepada Bapak Ibu, karena memang ini adalah takdir yang tidak bisa kita pungkiri, tapi kita tetap ya belajar dan belajar dari setiap keadaan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di sesinya Bu Esti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Koordinator Bidang Keagamaan oleh Bapak Muhammad Khairuddin SPDI. Saya ringkas sedikit ya Bapak. Jadi nanti untuk program keagamaan unggulan dari DIA 31 adalah ada tilawati dan tahfiz. Kemudian untuk pantauan keagamaan akan dilaporkan setiap minggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Jadi setiap hari anak-anak mengisi, tetapi laporannya hanya pada hari Jumat. Kemudian untuk tilawati bisa di-download softwarenya di Play Store dengan nama Tilawati Mobile. Nah, kemudian untuk eskul tahfiz sementara diprioritaskan untuk yang tahun kemarin sudah atau semester kemarin ini sudah mengambil tahfiz, lalu meminta belangko atau formulir dari pengampunya apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, bila nanti ada yang akan mengikuti kelas tahfiz, nanti menunggu info selanjutnya seperti itu. Kemudian murojaah bersama akan diadakan. Kemudian bagi anak-anak yang belum lancar membacanya akan diadakan klinik baca. Seperti itu Pak Rudi? Ji. Harus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan memencet gambar angkat tangan. Ya. Kita buka berapa pertanyaan dulu, Pak Danar? Kita targetnya jam 17.30 selesai ya Bu Esti, karena kita 17.30 mau melaksanakan sholat maghrib. Jadi kita maksimalkan sampai jam 17.30, nanti berapapun pertanyaannya. Oh baik, berarti pertama kita 3 orang dulu begitu? Derek. Nanti satu pertanyaan langsung tanggapi gitu ya Bu. Oh nggih. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipencet tanda tangan di bawah itu. Angkat tangan. Ini Pak Sofi, silakan. Manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Danar yang saya hormati, teman-teman. Senang sekali dapat silaturahim walaupun melalui virtual ini. Langsung saja 2 hal yang ingin kami minta perhatian ataupun juga informasi. Yang pertama mengenai bagaimana kita ini mampu memperkuat prestasi pendidikan kita di Al-Azhar dan prestasi anak-anak kita dalam kondisi COVID seperti ini.
Walaupun di sana-sini pasti ada kelebihan dan kekurangan, tetapi pendidikan tidak semata-mata transfer ilmu virtual, tapi adalah karakter yang harus kita berikan kepada anak kita. Terus terang, selama COVID ini kita juga agak stres juga ya. Ternyata anak kita itu butuh guru yang lebih dekat, yang lebih mengenal untuk memberikan nasihat daripada kita dalam waktu-waktu tertentu. Artinya ternyata anak kita bosan juga di rumah, Pak Danang. Nah, mungkin dengan jangka waktu yang belum tentu ini ya ini monggo diberikan gambaran kepada kami. Yang kedua, mengenai mutasi guru, Pak Danar. Saya hanya ingin mengambil aspirasi anak-anak saya. Mohon maaf tidak informasi, anak saya 4 itu di Al-Azhar. Pertama Faiz sudah lulus, alhamdulillah sudah pindah dari Al-Azhar. Sekarang ada 3. Ada guru yang disenangi anak saya, Pak ini gini baik. Tiba-tiba mutasi pindah di 55, misalnya. Pindah di SMP. Dan mungkin perasaan ini sama dengan teman-teman wali murid yang lain, gitu ya. Nah, ini mohon dikasih gambaran. Kadang anak kita itu dengan guru ini merasa nyaman, kemudian dipindah, dan itu juga terkait dengan tahfidz, dengan guru ini sudah mengenal, dipindah guru yang lain. Nah ini, itu. Nah, seperti itu, Pak Dana, terima kasih. Dan yang terakhir ya, dulu saya memang mengikuti jejak lanjut di dalam kealazarannya, tapi sudah 3 tahun ini saya tidak begitu mengikuti ya. Artinya karena pergi ke Malaysia itu jadi kurang intens gitu ya. Tapi saya memantau dari jarak jauh dan alhamdulillah progres Al-Azhar kita ini cukup besar, cukup maju dan harapannya semakin baik untuk anak kita. Dan terbukti lulusan SD Al-Azhar 31 itu hebat-hebat. Hebat-hebat setelah luar gitu. Itu saya rasakan seperti itu. Terima kasih Mas Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Dr. Suraji, nega guru kula, Masya Allah. Pak Suraji, terima kasih sudah mengingatkan kami. Yang pertama, untuk memperkuat prestasi ya, karena memang putra-putri beliau ini syarat prestasi dari Mas Faiz, tingkat nasional, kemudian kemarin Kak Sofi juga maju tingkat nasional. Untuk anak-anak kami, yang belum muncul maupun yang sudah kelihatan, tetap kami akan mengadakan PAB untuk yang di jalur luar non akademik ya Bapak. Kemudian untuk yang ini kabar gembira juga untuk Pak Dokter dan Bapak Ibu semua, bahwa kalau kemarin kita memakai indeks ya, ini cukup menurut saya ya, meskipun itu sudah paling adil ya diterapkan di SMP, SD mau masuk SMP, SMP mau masuk SMA, ya tetap ada sisi ketidakadilannya karena anak diminta untuk mempertanggungjawabkan nilai dari bukan yang dia miliki gitu. Alhamdulillah kemarin ya kami dan yayasan ke mediasi ke Dispora DIY dapat bocoran untuk tahun ajaran baru besok dan mungkin seterusnya. Memang UN ditiadakan, namun ada penggantinya yaitu USBD, ujian sekolah berstandar daerah. Yang USBD ini nanti menjadi acuan untuk masuk ke SMP. Ya, karena kan kalau sekarang kan untuk masuk ke SMP nilai rapot kelas 4, 5, 6 yang kemarin ya, 4, 5, 6 ditambah indeks sekolah. Yang ini yang bagi anak-anak yang berprestasi yang seperti putrinya Pak Suraji ya gimana kita mau berkompetisi ya. Nah, akhirnya kita dapat kabar gembira dari Dispora DIY bahwa akan ada USBD pengganti UN. Nah, tadi sudah ada PAB akan kita laksanakan, kemudian ekskul kami tetap akan laksanakan via daring, kemudian PM pendalaman materi insya Allah kami godok ya, untuk terutama untuk Ananda kelas 6 ya, yang mau menghadapi ujian ya, kita mau godok lagi ini bisa nggak diterapkan kelas 5 semester 2 nih gitu kan. Kalau Kak Sofi kan udah mau masuk ke kelas 6 ya Pak Dokter ya.
Itu, nah yang belum kami menemukan formula yang tepat itu ya tadi itu yang tidak bisa tergantikan ya, guru itu untuk mentransfer karakter itu ya mau nggak mau harus bertatapan langsung. Nah, ya mungkin ini tadi yang disampaikan Pak Rudi, kita kerjasama, artinya kita usahakan kalau yang kemarin mungkin baru seminggu satu tatap kali tatap muka, kita mau optimalkan ini Pak Dokter. Ya seminggu minimal lah 2 atau 3 kali, minimal 3 kali lah kita tatap muka agar ada ikatan emosi antara murid dengan gurunya, ada transfer selain knowledge juga karakter, itu yang kami harapkan. Ini yang mungkin kami akan memberikan materi lagi Pak di luar forum ini, yaitu technical meeting tentang penggunaan Office 365. Ya, doakan dalam waktu dekat kita akan membuat forum itu biar nanti orang tua juga bisa mendampingi putra-putrinya atau mungkin anak Anda bisa mengoperasikan itu dengan mudah. Yang kedua ini pertanyaan berat nih untuk mutasi ya Pak Dokter ya. Ya kalau mutasi ini kebijakan yayasan Pak Dokter, meskipun kami berhak untuk gendoli, tapi karena memang ada kebijakan satu atap itu tidak boleh menikah Pak Dokter. Jadi kebetulan tuh yang 55 itu ada cinta lokasi. Ya seperti itu. Jadi guru satu dengan guru yang lainnya itu ingin menikah. Itu kan nggak boleh dalam satu atap Pak Dokter. Akhirnya tukeran sama kami. Itu tukeran dari 55 ke 31. Itu mohon dimaklumi. Jadi memang kami kalau dibolehkan yayasan aja, kita cinta lokasi guru dengan guru, maksudnya yang masih jomblo ya, itu menikah, tapi memang aturannya dari kepegawaian tidak boleh dalam satu atap, ya mau nggak mau pindah unit gitu Pak Dokter. Terima kasih Maturun atas masukannya bagus sekali. Yeah. Baik, bagaimana Bapak Sampun, Pak Dokter? Oke, matur nuwun. Baik, saya lanjutkan G. Ini ada atas nama Ibu Afifah Duasina. Dipersilahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa wali murid dari kelas Duasina. Untuk kembali lagi, kemudian Pak Danar. Iya Bu. Ini kan menanyakan di materi pembelajaran itu kan ada ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler ya Bunda yang ditanyakan? Ya, betul, ekstrakurikuler ya betul, ekstra. Itu nanti mekanismenya akan sama dengan dari kita, anak memilih ekstra yang sesuai yang kan, lalu nanti akan ada istilah seksual juga atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya di sini. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Esti, bisa dirangkumkan pertanyaannya tadi kurang jelas Bu Esti. Oke, tadi Ibu menanyakan tentang ekstrakurikuler itu pelaksanaannya seperti apa mekanismenya? Oh baik, Bunda Afifah, terima kasih Bunda Afifah. Ini juga Ananda ini aktif. Jadi kita meneliti ya, jadi beberapa ekskul ini yang mungkin bisa didaringkan. Ya, dari 24 ekskul kami kemarin memangkas jadi 8 yang bisa didaringkan itu. Ada tafid, kemudian ada robotik, kemudian ya ada 8 English Club, ada Science Club. Kemudian yang terbaru ini baru kita godok itu ada KIR, karya ilmiah remaja. Kemudian broadcasting, ya broadcasting. Ini sifatnya pilihan Bunda Afifah, sifatnya pilihan. Nanti pelaksanaannya setelah KBM, kami berencana KBM kita maksimalkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma, Pak Ardi jam 8 sampai jam 10 lewat sedikit, ya, itu kita maksimalkan, hampir jam 11, itu kita maksimalkan. Selain itu kami harap nanti memang tidak ada online lagi untuk biar tidak memberatkan orang tua. Nah, namun kita berikan pilihan yaitu eskul nanti di luar jam KBM, yaitu nanti setelah duhur.
ya, kurang lebih kita memakai waktu Zoom nggih 40 sampai 40 menit ya, 40 menit gitu. Itu kemudian yang menjadi komitmen kami bahwa apa yang tadi kami sampaikan dari kemuridan, kurikulum, kemudian learning management system yang kami gunakan, itu kami akan evaluasi. Kami tidak akan menutup mata. Kita evaluasi, kami usahakan 2 minggu sekali. Kami ingin melihat bagaimana ini optimal tidak, termasuk program juga eskul ini. Nah, kami nanti butuh seperti ini masukan. Nah, kami harapannya kan target pertemuan wali murid ini 500 ya, dari kelas 2 sampai kelas 5. Ini baru 290 tadi maksimal yang masuk. Nah, harapannya tidak, misalnya nanti Bapak Ibu yang ada di sini bertanya kok waktunya sudah sampai jam 17.30, jangan berhenti di sini, silahkan sampaikan kepada guru kelas benar menyampaikan ke saya. Ya, itu entah itu masukan, entah itu pertanyaan. Ya, semoga nanti kalau itu pertanyaan akan kami feedback sampaikan langsung kepada guru kelas. Seperti itu, Bu Afifah, semoga bisa menjawab, dan buku panduan akan kami berikan nanti dalam bentuk e-book maupun bentuk cetak. Makasih Bu Afifah. Baik, terima kasih. Ini sudah keluar jempolnya, berarti sudah terwakili, nggih. Nggih, selanjutnya kita lanjutkan kepada orang tua dari Musda. Dipersilakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Saya Musda nih, alhamdulillah dengan sekolah di Al-Azhar kami merasakan betul Ananda ini pengetahuannya juga bagus, agamanya juga bagus. Jadi kami sungguh sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini, tapi ya nun sewu ini karena kami ngajarnya mungkin nggak sedisiplin Bapak Ibu guru, mungkin agamanya agak kendo kalau ya saya sendiri mengawal. Jadi mudah-mudahan besok dengan banyak minggu-minggu lebih banyak pertemuannya, mudah-mudahan lebih kembali lagi ke jalur semula. Oke, Pak Danar, nun sewu. Saya kan ini Musda sudah kelas 5 ya Pak. Ini sistem untuk studi lanjutnya itu kan saat ini berbeda ya. Jadi kami mohon arahan, mungkin ada di waktu mendatang mungkin ada yang khusus untuk pertemuan, untuk kebutuhan mengenai strategi untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anak ini bagaimana? Misalnya kami misalnya besok pindah jalur, tidak lagi di jalur sekolah agama, kami misalnya mau ke negeri gitu, itu yang nilai kompetisinya tinggi, itu kami mungkin sebagai orang tua akan sangat berterima kasih bila ada pertemuan untuk diberi arahan strateginya, dan misalnya diberi informasi juga untuk misalnya lomba-lomba nasional yang misalnya itu sangat penting untuk positioning putra-putri kami. Itu saja Pak, kami mohon arahannya terkait dengan persiapan nanti, persiapannya menuju ke jenjang yang lebih tinggi, apa yang harus kami siapkan di kelas 5 ini. Ngoten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti, langsung mawon nggih, Bu Esti saja. Nggih, langsung mawon Bapak, monggo. Terima kasih Bunda Musda, dan mungkin nanti kalau saya jawabannya ada yang kurang, Bu Nurma, Pak Arki mau menambahi, kami persilahkan. Terima kasih Bunda atas atensinya untuk mengikuti press meeting ini. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk tahun ajaran ini, alhamdulillah sudah tidak memakai indeks lagi ya, bocoran dari Dispora DIY. Jadi kita memang akan fokus untuk yang akademik, terutama di kelas 5 semester 2 sampai kelas 6 semester 2. Okay. Jadi nanti kami punya program pendalaman materi di kelas 6 semester 2 ini, yang kami sampaikan adalah materi-materi esensial yang berhubungan dengan UN saja. Jadi nanti ada 3 mapel dalam PM pendalaman materi itu, yaitu IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Oke. Ya, itu IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kemudian nanti di kelas 6 itu kami ada jam ke 0, kami juga ada PM juga,
Juga ada nanti tambahan di hari Sabtu, itu PM Sabtu. Kemudian ada tambahan lagi kalau di masa normal ya, kami belum tahu besok di masa pandemi seperti apa. Itu ada les yang itu kami fasilitasi dari sekolah. Jadi memang untuk yang kelas 6, jadi ancang-ancang saja Bunda, ini yang kelas 5 semester 1 ini disiapkan mentalnya, mental untuk dia mau masuk dalam rutinitas yang mungkin nanti padat di kelas 6. Nah, itu disiapkan mentalnya. Kemudian Bunda terkait tentang akademik ya, akademik memang kami ini Bu Norma ya, ini dari sekarang sudah wanti-wanti ya kepada teman-teman terutama di kelas 4, 5, 6 untuk mencari materi esensial terutama berkaitan dengan 3 mapel tersebut yaitu matematika, IPA dan bahasa Indonesia yang itu nanti akan digunakan berhubungan tadi ya berhubungan dengan mau masuk ke sekolah negeri gitu nggih Bunda. Kalau nanti untuk yang ada info lomba kompetisi nasional mungkin lebih disiapkan ke Injih Bunda Musda akan kami infokan. Jadi sampai hari ini yang kami dapatkan info dari dinas itu OSN akan dilaksanakan secara daring online. Namun pelaksanaannya sampai sekarang kami belum dikabari kapan kepastiannya. Nanti kalau misalnya ada, kami sampaikan kepada orang tua. Sudah, Bapak? Injih. Bu Esti mau nambah sedikit, Bu Esti? Oh, nggih, monggo. Tadi ada pertanyaan di chat kalau bisa memakai LMS yang atau media penyampaian yang premium. Baik Bapak Ibu, kami menyediakan untuk yang tahun ajaran ini yang mau kita hadapi ini, kita mengadakan Microsoft Office Premium. Kita berbayar. Yang tadi saya sampaikan bahwa satu anak itu mendapat fasilitas 1 tera. Ini lumayan besar ya, 1 terabit. Ya, itu kami sedang ini berproses dan sudah kita beli, tinggal nanti kita sampaikan akunnya kepada orang tua. Nah, itu pun masih nanti kita evaluasi, kita nggak nutup mata. Misalnya nanti, ini perlu dikolaborasikan dengan ini Pak. Ya, kalau memang itu baik, ya nanti kita kolaborasikan. Monggo Bu Nurma atau Pak Arti mau menambahin, monggo. Pak Ardi, Bu Norma ada tambahan? Sampun? Baik, ada demikian Ibu penjelasannya. Kemudian ini tadi ada Bapak atau Ibu Husni, nggih? Apakah jadi bertanya? Bapak atau Ibu Husni tadi angkat tangan tapi Iya. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak terlihat. Ini mau tanya ke Pak Danar untuk kepastian indeks sekolah. Apakah benar-benar itu sudah tidak terpakai lagi? Karena terus terang saja itu membuat shock bagi orang tua yang akan melanjutkan ke SMP berikutnya, terutama negeri, karena terus terang saja nilai indeks dari Al-Azhar 31 dibanding dengan SD-SD yang lainnya ada di kategori middle ya Pak ya. Maka dari itu, kalaupun nanti ada perubahan kebijakan lagi di tahun berikutnya ada persiapan-persiapan untuk menaikkan prestasi dari rata-rata sekolah sih sebenarnya. Kira-kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usni. Alhamdulillah Pak Usni, kemarin kami beserta yayasan ke Dispora DIY, ya kami menyampaikan hal yang sama ya. Ini sangat merugikan kami. Jadi gini loh, kami sampaikan seperti ini. Anak itu bermacam-macam di Al-Azhar itu. Ada anak yang nilainya itu di bawah KKM kita panggil, orang tua malah bilang gini, nggak apa-apa nak, di bawah KKM kamu tak siapkan jadi pengusaha kok. Nah, itu kami nggak bisa maksa untuk anak-anak seperti itu. Akhirnya ketika UN berlangsung, ya sudah mereka mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Nah, tetapi imbasnya itu ternyata di indeks yang itu tidak kami prediksi di masa pandemi ini. Nah, akhirnya anak disuruh mempertanggungjawabkan nih anak-anak yang tadi mereka
aku nggak butuh nilai banyak, aku hanya butuh lulus saja, nanti aku mau jadi pengusaha. Ternyata anak-anak yang dia mengejar nilai tinggi ikut bertanggung jawab atas hal itu. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Usni kami ke Dispora bocori tahun depan kita ada USBD, ujian sekolah berstandar daerah pengganti UN. Nah, apabila ini kembali lagi nih pakai nilai indeks nih, kami sudah mengantisipasi. Nah, mulai tahun ajaran baru besok minimal KKM kita itu 80 ya. KKM kita 80. Ini kami berikrar aja ya. Jadi ini untuk antisipasi. Kalau kemarin kan nilai KKM-nya itu 75 ya. Nah, kami berikrar terutama kan kalau indeks itu dipakai kelas 4, 5, 6. Nah, ini untuk antisipasi kami naikkan nilai KKM terutama untuk kelas 4, 5, 6 dan terutama di 3 mapel. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, nilai KKM-nya minimal 80. Seperti itu Bu Esti, Pak Usni, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir. Siap, Pak Usni. Ya. Terima kasih, Bapak. Demikian. Ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Deka Aji. Monggo. Ini Bapak atau Ibu, tidak ada gambarnya. Pak Deka Aji, atas nama Deka Aji, monggo, dipersilakan. Apakah ada? Bapak Deka Aji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak Usni. Mungkin sudah dijawab oleh Bapak Kepala. Jadi intinya terima kasih sekali. Kami sebagai wali murid dari kelas 4, sebenarnya memang kami harus ada persiapan dari awal tadi seperti indeks nilai sekolah, yaitu mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Dan kebetulan anak kami sekarang kan naik di kelas 4. Untuk itu, apa yang akan saya tanyakan ternyata sudah diwakili oleh Bapak Usni. Jadi terima kasih sekali jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja yang kami pertanyakan. Terima kasih Pak Deka. Pak Deka Aji maturun sangat. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian pertanyaan dari Bapak Deka menutup sesi parents meeting virtual kita hari ini. Selanjutnya, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, maturun, jazakallah, jazakillah khairan Bu Esti, Bapak Ibu semuanya. Kami selaku perwakilan dari sekolah atas nama Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru yang hadir mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami untuk mendidik putra-putrinya, dan kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan pada sesi kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.